Assalamualaikum sahabat Quran. Assalamualaikum sahabat Quran. Alhamdulillah nih sahabat Quran, senang sekali hari ini bertemu lagi ya. Sama gimana nih Ramadannya nih? Ramadannya ada yang batal? Ya yang batal kan mungkin perempuan ya. Semoga sehat selalu dalam keadaan yang terbaik dan rezekinya makin berkah dunia akhirat ya Allah, amin. Dan terima kasih banyak yang sudah menjadi keluarga Katia Fadila yang telah like, share, komen, dan subscribe. Dan hari ini Katia, vlog sebelumnya Katia sudah ngasih tentang tepuk Ramadan selama Ramadan, dan juga ada bonus juga sih tepuk keluarga gitu ya. Dan Katia hari ini kali ini mau ngasih tips-tips bagaimana terapi-terapi yang bisa dikerjakan di sekolah untuk anak-anak hiperaktif, yang susah konsentrasi, atau mungkin sama aja dengan agak susah fokus dan sebagainya, atau anak-anak yang ada sedikit HD-nya gitu ya. Nah, yang bisa dilakukan sahabat Quran dimanapun berada yang ada di sekolah. Baik, sebelum dimulai, bismillah dulu, amin. Lah kok bismillah jadi amin? Nah, jadi kali ini Katia akan coba untuk menerangkan dan akan coba untuk memberikan tips sesuai dengan pengalaman Katia, dan beberapa juga yang Katia tahu dari teman-teman yang sudah berpengalaman juga, yang mungkin anaknya punya riwayat HD dan sebagainya, dan ini bisa diterapkan buat teman-teman. Sebenarnya teman-teman harus ketahui sendiri bahwa arena bermain untuk di sekolah gitu yang biasanya kita lihat, mungkin sepintas kalau kita yang tidak paham mungkin untuk memfasilitasi mereka bermain gitu ya. Untuk memfasilitasi kan ini kan anak-anak, jadi mereka ya sekolah itu ya ada wahana bermain dan sebagainya. Betul sekali, tidak jauh dari itu, tetapi ada juga yang bisa dimaksimalkan dari arena bermain selain untuk bermain, tapi ternyata bisa untuk terapi juga ternyata ya. Bagaimana kita tahu ada beberapa terapi yang ketika terapis gitu, ada beberapa di tempat terapis ada yang ternyata itu ya bisa dimaksimalkan gitu. Contohnya jungkit-jungkitan ya, dimana anak-anak yang susah konsentrasi, yang susah fokus dan memiliki riwayat ya HD seperti ya, itu bisa dilakukan contohnya di jungkit-jungkitan. Jungkit-jungkitan memang tidak seperti mungkin naik seperti biasa, bisa juga untuk anak-anak berjalan di atas jungkitan itu. Bagi anak-anak yang usia kecil itu bisa dipegang dua tangan kalau masih baru 1 bulan atau baru pertemuan MOS gitu ya, boleh. Nanti lama kelamaan beberapa bulan itu dengan 1 tangan untuk anak-anak kecil, artinya dari anak-anak yang 4 tahun ke bawah. Bagi anak-anak yang udah usia 4 tahun setengah ke atas itu hanya dengan 1 tangan langsung tuh, yang tadinya langkah. Dan itu juga setelah 1 tangan kemudian tidak pegang tapi begini, itu juga yang tadinya langkah kecil bisa menjadi langkah yang besar. Yang tadi begini menutup kakinya biasanya berdempet-dempet nanti. Itu harus dilakukan terus-menerus sebelum masuk sekolah, sebelum masuk kelas maksudnya. Kan sebelum masuk kelas kan ada baris. Nah, baris itu setelah baris bisa digunakan dengan terapi dengan tadi jungkitan. Terus gitu ya. Setelah itu ada yang tahu tentang perosotan? Ya mungkin perosotan bisa dilakukan terus menerus itu sama dengan seperti biasanya perosotan gitu ya. Tetapi bagi anak-anak yang sedang tidak fokus dan hiperaktif dan sebagainya, tidak susah konsentrasi dan sebagainya, itu perosotan harus benar-benar ininya, tangan kakinya menapak dengan benar, kemudian si tangannya apa itu bahasa Indonesianya ya, pokoknya memegang dengan kuat, kemudian seluncurannya kaki dulu, seluncuran terus menerus. Kemudian untuk yang punya rumah singa, kandang singa yang berbentuk kandang singa maksudnya ya, yang berkotak-kotak itu anak-anak selain mereka akan naik ke atas gitu ya, memanjat, itu bergelantungan tuh bagus ya. Terapinya bergelantungan yang tanya beberapa detik ditingkatkan ya. Jadi setelah baris itu, pekan ini full mamanya hanya mau masuk kelas hanya jungkitan, pekan kedua seluncuran, pekan ketiga yang tadi manjat di rumah rumah kandang singa, yang bahasanya kandang singa gitu ya, yang berkotak-kotak itu bergelantungan.
Atau yang berbentuk bulat juga ada kan, yang berbentuk bundar, bulat kayak bumi gitu. Anak manjat ke atas, kemudian dibawa di yang bolongan itu di tengah-tengahnya itu bergelantungan agak lama gitu ya. Bergelantungan. Itu jangan lupa, jangan jinjit ini harus lebih mencakram, lebih kuat. Kemudian mungkin pekan berikutnya lagi yang putaran itu, kalau biasanya sambil duduk, kalau untuk terapi boleh megang, kemudian anak berjalan, muterin di luar, jadi pegang di luar. Ya, jangan sampai yang lari-lari. Biasanya anak yang hiperaktif biasanya lari itu lari. Nanti diajarkan sambil pegang, kita pegangin biar jalan. Nah, kemudian mungkin teman-teman ada yang di luarnya itu rumput kayak zaman dulu kan banyak banget rumput. Kalau tidak rumput juga nggak apa-apa, untuk membuka kos kakinya untuk berjalan. Ini bagus banget buat HD ya, anak-anak HD itu kan itu bagus banget berjalan di atas rumput atau tanah, terus berjalan nanti dikasih agak-agak pasir dikit, terus berjalan, rumput berjalan, nanti dikasih basah sedikit, karena bisa anak-anak HD itu agak susah untuk air dan agak-agak gelian dan sebagainya. Itu bagus ya untuk terapinya. Nah, itu terus dilakukan untuk bermainan di luar. Insya Allah nanti tentang bagaimana untuk yang di dalam, insya Allah kapan-kapan ya. Yang ini yang penting fokuskan dulu di arena bermain. Jadi Masya Allah, kalau kita tidak paham arena bermain bukan hanya fasilitas untuk bermain, tetapi itu bisa dilakukan manfaatkan untuk terapi ya, untuk terapi anak-anak, fokus, konsentrasi dan sebagainya. Silahkan dilakukan seminggu terus menerus sampai selesai aja, sampai 1 tahun aja nggak apa-apa, nggak harus udah ya sebulan aja, udah ya 1 semester, nggak, terus aja nggak sebelum masuk kelas. Dan itu juga diterapkan di sekolah agar anak-anak yang lumayan susah konsentrasi, susah fokus, bagi anak-anak yang selalu banyak baterainya, itu dilakukan agar anak lebih capek di luar ketika nanti mau pelajaran, agak capek biar istirahat. Ngaleh orang Sunda namanya. Itu saja sahabat Ganu Berada. Terima kasih banyak yang sudah menonton dari awal sampai akhir, dan jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Dan saya tutup, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum sahabat Quran.